Setelah 18 tahun berakting dalam komedi, kamu akhirnya berperan dalam film horor untuk pertama kalinya. Itu membuat penonton ketakutan secara bersama-sama. Ketika kamu berperan sebagai hantu ketukan pintu, bisa membuat semua orang yang mendengar suara ketukan pintu menjadi terkejut. Ketika kamu berperan sebagai hantu tanpa wajah dalam cermin, bisa membuat semua orang takut untuk melihat ke cermin. Hanya karena kamu telah membangkitkan sistem pengumpulan nilai ketakutan. Harus menakut-nakuti orang untuk mendapatkan nilai ketakutan. Pada saat itu, sistem memberikanmu paket pemula. Berhasil mendapatkan kostum hantu ketukan pintu. Tapi tidak menyangka bahwa paket pemula ini adalah awal dari mimpi burukku. Karena sebuah keanggotaan yang perlu diperpanjang. Bahkan, itu secara otomatis diperpanjang. Setiap bulan, akan terpotong 10.000 nilai ketakutan. Jika nilai ketakutan terpotong menjadi negatif, kakek Luo akan muncul dalam mimpiku, mengajarkanku bagaimana cara menakut-nakuti orang. Saya juga berjuang, menerbitkan pembaruan di platform seperti Weibo. Tapi para netizen itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Pagi ini, saya menemukan sebuah acara varietas yang aneh setelahnya, dan langsung mengubah cara berpikir. Langsung mendaftar. Haha, semoga kita semua tidak ketakutan. Mari sukses menjelajahi desa Fengmen. Saya melihat ke arah San. Dengan santai saya berkata. Sutradara mendengarkan jawaban saya. Ia mengangguk. Jika demikian, acara variety kita akan resmi dimulai malam ini pukul 12, yaitu pada hari festival Zongyuan. Sebelum mulai, saya akan menekankan kembali aturannya. Pemain yang hadir dapat menggunakan berbagai cara menakuti orang lain. Ketika detak jantung orang itu mencapai 108, maka dia akan tereliminasi. Pemenang terakhir akan mendapatkan hadiah 500.000. Jika sebelum tengah hari besok, beberapa pemain memiliki detak jantung yang tidak pernah mencapai 108, maka akan membagi 500.000. Sutradara melihat jam. Dengan sangat tergesa-gesa ia menyelesaikannya. Kemudian ia masuk ke dalam mobil penyiar tanpa menoleh. Dong. Suara lonceng pukul 12 berbunyi. Festival Zongyuan telah tiba. Wah, saya bilang, mengapa anak ini begitu terburu-buru? Bahkan berbicara pun tidak sambil bernapas. Ternyata festival Zongyuan sudah tiba. Sutradara. Saya berkiprah di acara varietas ini untuk mencari uang. Bukan untuk bunuh diri. Lihat reaksi sutradara ini. Apakah dia tahu rahasia desa Fengmen? Saya mulai menantikan penampilan empat kecil itu. Jia Hao yang mengenakan hoodie hitam. Setelah mendengar suara lonceng tengah malam berbunyi, dia menatap saya dengan dalam. Ternyata dia begitu pandai berpura-pura. Bahkan tidak ada yang ketakutan. HMPH. Nanti saat kami turun ke jalan, semoga kamu tidak sampai takut sampai berak. Dalam hati saya menggerutu sedikit. Jia Hao sedikit membungkuk. Tanpa rasa canggung, dia menginjak-injak kakinya. Sambil merapikan hoodie yang dikenakannya. Dia menatap semua orang dan berkata, ayo kita pergi. Setelah mengatakannya, dia pun berjalan sendiri turun ke jalan. Melihat itu, wanita bertukar pandang, segera mengejarnya. Saat itu, saya satu-satunya yang tersisa di lokasi. Saya melihat ketiga orang itu turun satu persatu. Saya mengerutkan senyum gila di sudut mulut saya. Saya tidak percaya. Kali ini saya tidak bisa mendapatkan nilai ketakutan. Berjalan di jalan kecil menuju persimpangan bawah. Di kedua sisi ditumbuhi semak-semak. Meskipun bulan di malam hari sangat besar, namun terhalang oleh pepohonan. Masih sangat sulit untuk melihat di bawah kaki. Hanya bisa mengandalkan senter ponsel di tangan untuk meraba ke depan. Jia Hao berjalan di depan, terus-menerus mengacak-acak semak-semak di sekitarnya. Berusaha menunjukkan tampilan yang santai. Untuk merekam episode variety show ini, tim sutradara sudah menyiapkan banyak kamera malam di sini. Sudah banyak kamera malam ditempatkan. Hanya perlu terus-menerus mengganti kamera di mobil pengarah. Penonton di ruang siaran bisa melihat seluruh gerakan 4 orang. Harus memiliki rasa hormat. Beberapa hal lebih baik dipercaya ada. Daripada tidak percaya itu tidak ada. Masih ingat terakhir kali tim kami. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Mengatakan hal ini, Jia Hao tertawa kering 2 kali. Berbalik, lalu berkata, haha, di daerah pegunungan dan hutan. Tidak membicarakan ini. Kemudian menatapku yang berjalan di belakang dengan dalam. Ingin melihat rasa takut di mataku. Untuk merespons Jia Hao. Hanya mata saya yang jernih dan bodoh. Saya segera mengangguk. Kata-kata kakak Jia Hao memang benar. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah postingan di Weibo yang mengatakan bahwa di kota kecil kita muncul hantu ketukan. Sambil berkata, saya mengeluarkan ponsel saya, membuka Weibo dan mencari postingan aslinya. Dong. Saat saya membuka audio, suara ketukan yang berat namun jelas menggema di sekitar. 2 gadis merasakan jantung mereka berdebar. Segera menoleh untuk melihat. Saya membalikkan layar ponsel, menghadap ketiga orang itu. Saya menunjuk ponsel dan berkata, inilah postingan ini. Pemilik postingan juga mengatakan, setelah mendengar suara ini, mereka akan dikutuk. Hantu ketukan akan datang. Itu semua bohong. Biarkan ponsel tetap ada sedikit daya untuk penerangan. Jia Hao berpura-pura tenang. Saya berkedip 2 kali. Mengangguk, mematikan ponsel. Melihat semua orang berbalik,
Mereka melanjutkan menuju desa Fengmen. Dalam pandangan saya yang mengikuti orang-orang, sinar kepolosan itu seketika menghilang. Kata-kata Jia Hao tadi, sangat jelas itu untuk menakut-nakuti saya. 4 orang yang hadir. Selain saya, semuanya adalah aktor film horor. Dan apa yang dikatakan Jia Hao, hanya memberi saya tekanan psikologis. Kata-kata terucap setengah. Lalu tiba-tiba mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Jelas ini seperti jadi pelacur. Tapi masih ingin memberikan diri sendiri reputasi yang baik. Di sepanjang jalan, Jia Hao berjalan di paling depan. Kadang-kadang berhenti sejenak merenung beberapa detik, lalu melihat ke arah yang berbeda untuk berjalan. Setiap kali saya melihat gerakan Jia Hao ini, aku tahu, orang ini pasti sekali lagi tersesat. Di bawah pemanduan Jia Hao, perjalanan yang awalnya 50 menit, setelah 1,5 jam melewati jalanan yang sulit, berhasil tiba di pintu masuk desa Fengmen. Pintu masuk desa Fengmen. Vegetasinya tidak subur seperti di jalan pegunungan. Sekilas terlihat bulan merah menyala di langit. Rumah-rumah di desa itu hancur. Sebagian besar dindingnya runtuh. Batu bata merah terlihat telanjang. Ubin biru di tanah memancarkan cahaya dingin yang samar. Sesekali terdengar suara gagak dari dalam hutan. Apakah kita benar-benar harus masuk? Sang Jiayi menarik-narik gaunnya. Melihat desa Fengmen dengan ekspresi penuh ketakutan. Meskipun dia adalah aktris film horor yang berpengalaman. Namun di tempat yang sepi. Menghabiskan semalam di desa yang sudah lama hancur. Apalagi di momen yang sulit ini. Siapapun sulit untuk tetap tenang di dalam hati. Jia Hao melihat ini. Tatapannya melirik dada Sang Jiayi seolah tidak ada yang terjadi. Secara naluriah menelan air liur. Melihat orang-orang melambaikan tangan besar. Hanya sebuah desa. Jangan takut. Saya ingin pergi ke toilet terlebih dahulu. Kalian pergi saja dulu. Saya segera akan mencarimu. Saya melihat adik kedua saya, Jia Hao, yang tampak bersemangat. Tersenyum canggung. Mendengar kata-kata yang saya ucapkan. Jia Hao menggelengkan tangan dengan penuh rasa jijik. Kalau begitu, kita akan mencari kursi Taisi terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengikutiku segera. Lagi pula, ini adalah daerah pegunungan yang terpencil. Tak terhindarkan beberapa. Begitu saya berkata demikian, Jia Hao tidak berkata lebih lanjut, melainkan langsung berjalan ke depan. Kedua wanita itu melihat situasi. Melihatku pergi. Kemudian melihat Jia Hao. Mereka memutuskan untuk mengikuti Jia Hao dan terus menjelajahi desa. Dan di pihak saya, setelah melihat punggung orang-orang yang pergi, saya berjalan menuju rumah di sebelah. Sampai di rumah. Senyuman di sudut bibir saya semakin menawan. Sistem. Memakai kostum hantu. Ding. Kostum hantu ketuk pintu sudah dipakai. Cermin host telah diaktifkan. Dengan suara sistem yang terdengar. Saya merasa tubuh saya seolah dibungkus kulit. Di layar biru cerah di depan saya muncul sebuah cermin. Melihat diri sendiri di cermin. Saya tidak tahu mengapa. Di dalam hati saya tiba-tiba muncul dorongan untuk mengetuk pintu. Setiap hari mimpi saya selalu ada yang mengetuk pintu saya. Kali ini akhirnya giliran saya. Saya berkata sambil tersenyum. Lalu segera meninggalkan rumah. Bersiap untuk melakukan eksperimen. Pertama-tama, ketuk pintu itu. Melihat pemandangan di sekitar. Saya benar-benar tertegun. Di sekitar sini ada pintu tidak? Bahkan jendela pun menjadi barang mewah. Ribut ya? Desa pintu tertutup. Ini memang benar-benar tertutup. Tidak ada pintu sama sekali. Apa yang sedang saya ketik? Di sisi lain, Jia Hao sepanjang perjalanan cukup lancar. Tidak seperti sebelumnya. Tiba di desa. Sekitar semakin hancur. Rumah-rumah di sekitar bahkan pintunya pun barang mewah. Dan di depan saya ada sebuah rumah yang hanya tersisa setengah pintu. Sebuah kursi yang busuk diletakkan di tengah. Cahaya bulan merah yang menyala dari luar menerobos pintu dan jendela. Menerangi kursi itu. Kursi yang awalnya catnya sudah mengelupas. Ternyata telah terkena noda menjadi merah darah. Ini adalah kursi Taisi. Tidak ada yang terlalu istimewa. Memandang kursi di depan mata. Meskipun Jiho merasa sedikit cemas. Namun, ketika dia memikirkan dua wanita di belakangnya. Saat ini, dia pun mengumpulkan keberanian. Dengan tenang dia berkata. Sementara itu, orang-orang yang sedang menonton siaran langsung. Melihat ke sudut kiri atas. Detak jantung di belakang foto para tamu. Melihat Jiho yang tenang di ruang siaran. Seketika tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, detak jantung Jiho mencapai 105. Namun, dia terlihat sangat tenang. Seolah-olah pemandangan di depan tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Kak, sudah saatnya seperti ini. Kamu masih berpura-pura. Tolong. Jiho ini sebelumnya dari grup drama yang mana? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Sebenarnya, dia tidak seperti ini saat syuting drama. Orang-orang di ruang siaran terdiam. Dan dalam tatapan terkejut dari kedua wanita. Terlihat Jiho langsung berjalan menuju kursi Taisi. Kemudian duduk. Kamu, jangan menggerakkan barang-barang sembarangan. Kakak Jia Hao. Lebih baik kita tidak duduk sembarangan di kursi yang aneh ini. Kedua perempuan itu melihat Jia Hao duduk di kursi Taisi. Wajah mereka seketika menjadi pucat. Mereka segera bersuara untuk melarang. Setelah mendengar nasihat dari kedua perempuan itu, dan melihat ekspresi terkejut di wajah mereka,
Rasa superioritas di hati Jia Hao kembali muncul. Kita sudah berjalan jauh. Apa salahnya duduk dan istirahat sejenak? Kalau menurut saya, kursi Taisi ini bahkan tidak seaneh lelucon palsu dari komedian itu. Yang dia cari di Weibo itu menakutkan. Sambil berkata, Jia Hao membuka ponselnya. Mencari hantu ketuk pintu. Jia Hao tidak melupakan. Jika menang dalam acara ini, akan ada hadiah sebesar 500.000. Kini, mental kedua perempuan itu bisa dibilang sangat rapuh. Sambil mengatasi dua pesaing, juga bisa berpura-pura. Memikirkan hal itu membuat Jia Hao merasa puas. Jangan pernah membuka dering di bawah ini. Hanya dengan bertobat di depan hantu ketukan, barulah ada secercah harapan. Sambil membaca konten Weibo, Jia Hao sambil mengeluh tentang hal semacam ini. Bahkan lebih buruk dari 10 tahun yang lalu. Saya melihat yang itu di ruang Kiki. Meneruskan ke 10 obrolan grup. Nasib buruk pun menghilang. Rasanya sangat nyata. Dong. Suara ketukan yang membosankan dan jelas keluar dari ponsel Jia Hao. Iya. Setelah mendengar suara ketukan yang datang dari ponsel, kedua perempuan tersebut segera berteriak. Denyut jantung pun terus meningkat. Menghadapi teriakan kedua perempuan, Jia Hao tersenyum lebar di balik penutup wajahnya, tapi tetap menunjukkan ekspresi tidak peduli. Dong. Suara ketukan terdengar lagi. Kali ini suaranya lebih membosankan dan jelas. Tampaknya hal itu telah tertanam di hati setiap orang. Kedua perempuan setelah mendengar suara ketukan, suara teriakan yang datang semakin keras. Jia Hao tertawa kecil 2 kali. Sedang berniat mematikan ponselnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa audio di ponselnya sudah diputar, audio yang sudah selesai membuat seluruh tubuhnya terguncang. Audio tersebut hanya berdurasi 7 detik. Dan sejak pemutaran dimulai, sampai sekarang, jangan katakan 7 detik. Bahkan sudah 30 detik. Suara ketukan pintu kedua. Di bawah topeng, senyum Jia Hao membeku di wajahnya. Seluruh tubuhnya seolah-olah mesin, mengangkat kepala melihat keluar pintu. Dong. Saat ini, setengah pintu di luar, seolah-olah berbunyi secara teratur. Setiap ketukan pintu tidak terburu-buru. Seperti sekrup yang sudah diputar. Pintu terbuka. Seorang kakek yang mirip kayu kering berdiri di depan pintu. Kulitnya dipenuhi dengan garis-garis yang padat. Cahaya bulan merah menyala jatuh di tubuh kakek itu, memberikan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Gah! Dengan suara gagak di luar rumah mulai terdengar. Kakek di depan matanya bergerak. Tubuhnya kaku. Memberikan kesan tidak seperti manusia hidup. Karena alasan saya sebelumnya meninggalkan kelompok adalah untuk ke toilet. Orang-orang di ruang penyiaran tentu saja tidak akan mengarahkan kamera ke arah saya, tetapi mengarahkannya kepada 3 orang Jia Hao. Orang-orang di ruang siaran langsung tidak tahu apa yang terjadi di luar pintu. Namun sekarang, pintu didorong oleh seorang kakek. Orang-orang di ruang siaran langsung terkejut melihat sosok ini. Seketika heboh. Wah, sial. Bermainlah secara nyata. Aku seorang peramal. Ini pasti orang yang disewa oleh tim produksi. Di mana saja di dunia ada hantu? Masalah menyamar atau tidak bisa kita singkirkan dulu. Saya belajar kedokteran di universitas. Hanya melihat bintik-bintik di tubuh kakek ini. Paling tidak dia sudah berjalan selama 10 hari. Wah, sial. Apa ini benar-benar? Jangan-jangan ada satu yang asli di antara kerumunan ini. Dengan kemunculanku, komentar di ruang siaran langsung mencapai puncaknya. Dan 2 wanita yang dekat denganku saat ini tiba-tiba kehilangan kendali. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jam tangan pemantau detak jantung di pergelangan tangannya terus berkedip merah. Jelas sudah melebihi 180 kali. Menit. Dengklek. Suara. Jia Hao jatuh dari kursinya. Seluruh tubuhnya menjadi lemas. Bahkan untuk bangkit adalah suatu kemewahan. Seluruh pikirannya kosong. Ketika saya satu kaki melangkah ke dalam ruangan, Jia Hao hanya merasakan kepalanya berdengung keras. Pertobatan. Benar. Pertobatan memberi jalan untuk hidup. Ya, maafkan saya. Aku bersalah. Jia Hao berbicara dengan suara bergetar. Tetapi ia tetap berusaha menekan ketakutannya yang ada di dalam hati. Saya tidak seharusnya melihat foto Zhang Jiai. Sambil berbicara, Jia Hao melihat ke depan. Parents. Melihat orang tua yang tidak memiliki niat untuk berhenti. Jia Hao berteriak lagi. Saya tidak seharusnya menipu penggemar untuk pergi ke hotel. Setelah Jia Hao mengucapkan kalimat ini, aku tertegun di depan pintu. Seluruh tubuhku terdiam. Apa ini? Menipu penggemar untuk pergi ke hotel. Anak ini sedang melakukan apa? Untuk apa dia memberitahu saya semua ini? Ketika saya merasa bingung, konten yang saya edit di Weibo beberapa hari lalu muncul di benak saya. Cukup menarik. Ketika Jia Hao melihat saya berhenti, segera berteriak kepada kedua gadis. Kenapa masih terdiam? Cepat bertobat. Saya seharusnya tidak mendiskriminasi pemain game. Saya tidak seharusnya menggunakan akun kecil untuk menghina mereka sebagai pria inferior. Zhang Jiai yang pertama kali bereaksi. Segera berbicara. Hanya satu gadis lagi. Terbungkam selama setengah hari tidak dapat berbicara. Nima enam Nima 4. Apa situasi ini? Jia Hao ternyata membohongi penggemar wanita untuk pergi ke hotel. Zhang Jiai mendiskriminasi pemain game.
Setelah hari ini, dua orang ini walaupun tidak mati ketakutan, sepertinya akan diusir dari dunia hiburan ke depannya. Saat semua orang di ruang siaran menundukkan kepala untuk menghormati, saya bergerak lagi, berputar seperti mesin, melihat Sang Jiai yang duduk di tanah. Meskipun gerakannya lambat, tapi yang lebih menakutkan daripada kematian langsung adalah prosesnya di kuil. Ah! Suara teriakan yang menusuk telinga terdengar. Sang Jiai terjatuh ke tanah dengan mata melotot. Target saya beralih dari Sang Jiai ke Jia Hao. Kak, ayah kakek, jangan bunuh saya. Saya. Saat ini, otot wajah Jia Hao bergetar. Air mata mengalir deras. Di antara kakinya juga tercium bau tidak sedap. Saat berikutnya, terlihat Jia Hao terus-menerus mengeluarkan busa putih dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terbaring di tanah dan mulai kejang. Selamat, pemilik berhasil mendapatkan nilai ketakutan 300. Selamat, pemilik berhasil mendapatkan nilai ketakutan 01. Ketika ketiga orang di depan mata pingsan total, suara sistem mengalir seperti ombak. Sistem, ini konyol. Menakut-nakuti satu orang mendapat 100. Menakutkan dari balik layar. Kamu hanya memberi 01. Saya mengeluh sambil melihat halaman sistem. Kolom nilai ketakutan. Saat ini meningkat dengan kecepatan 3 poin nilai ketakutan per detik. 1 detik yang lalu, 9.627. 1 detik kemudian berubah menjadi 9.627. Jarak untuk melunasi utang. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Sistem jebakan B. Bergumam pelan. Saya melangkah maju. Berencana mengeluarkan ponsel Jia Hao untuk menghubungi tim program. Karena sarung kulit membungkus tubuh saya perlu melepas sarung kulit untuk mengeluarkan ponsel saya. Di sekitar saya entah ada berapa banyak kamera yang sedang merekam saya. Melepas sarung kulit dengan sembrono. Penonton siaran langsung menyadari bahwa pakaian saya tiba-tiba menghilang. Itu bisa membuat saya terpaksa merekam 3 episode berturut-turut tentang sains. Di sisi lain, saya ingin mengumpulkan lagi nilai ketakutan orang-orang di ruang siaran langsung. Di dalam mobil sutradara. Sutradara terkurung dalam selimut. Menunjukkan satu mata yang melihat cermin di layar di depannya. Sutradara. Sepertinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sepertinya komedian itu telah menghilang. Staf terus-menerus mengganti kamera. Namun tetap tidak dapat menemukan sosok saya. Mendengar kata-kata staf, sutradara yang terbungkus dalam selimut menggigil. Baru saja mengulurkan kepala. Suara bergetar terdengar. Tidak baik. Dia pindah lagi. Hanya dalam sekejap. Sutradara yang baru saja mengulurkan kepala. Sekali lagi menarik kembali. Memutuskan siaran langsung. Dengan teriakan keras sutradara. Para staf segera memutuskan. Layar puluhan ribu penonton menjadi gelap. Wajah orang tua muncul dalam ingatan semua orang di ruang siaran. Ayah ponsel. Lihat apa yang kau buat. Kenapa kau merekomendasikan ruang siaran padaku? Tidak benar. Saya menemukan sebuah buku simbol merek dagang terdaftar. Orang tua ini hanya memiliki satu orang. Artinya, dia hanya bisa mencari satu orang sekaligus. Jika aku menyebarkan audio ini, agar lebih banyak orang mendengar, bukankah aku bisa hidup sedikit lebih lama? Sial, kamu benar-benar jenius. Dalam sekejap, Weibo palsu yang aku edit dibagikan secara gila oleh netizen. Bahkan ada netizen yang ingin orang tua berlari lebih jauh untuk membunuh. Sudah menyebarkan audio di internet luar. Sementara di pihakku, sudah berhasil mendapatkan ponsel Jia Hao, dan menggunakan sidik jari untuk membuka kunci dan menelepon. Sambil menunggu panggilan dijawab, saya tiba di depan pintu. Bagaimanapun, di dalam rumah Jia Hao, bau udara sulit untuk dijelaskan. Melihat pintu yang tersisa hanya setengah di depan saya. Gelar yang cukup membosankan mengetuk. Jauh di sana, di dalam mobil siaran. Setelah semua orang memutuskan siaran langsung, terjebak dalam keheningan, terjebak dalam ketenangan. Tidak ada yang berani membuka suara. Saat semua orang bersiap untuk menelepon polisi, telepon kantor program berbunyi. Staf secara naluriah mengangkat telepon. Baru saja ingin bertanya. Tapi di detik berikutnya, terdengar suara ketukan yang membosankan di telepon. Heko, segera memutuskan telepon. Tidak sempat staf mengangkat kembali. Suara teriakan tiba-tiba terdengar dari selimut. Telepon polisi. Mengemudi. Sekarang, segera. Di dalam kantor polisi. Saya melihat polisi di depan dan menjawab dengan jujur. Beritahu orang-orang di grup kalian. Di lain waktu, saat menelepon polisi, harus menjelaskan situasi. Apa ini? Membunuh? Pembunuh. Mari kita kerahkan puluhan orang. Bicara tentang ini. Paman Topi melihat saya yang polos, ceria, dan bodoh. Kemudian ia berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu bisa pulang sekarang. Mendengar kata-kata Paman Topi, saya merasa lega. Mengeluarkan napas berat. Bangkit dan meninggalkan ruangan interogasi. Tepat 2 jam yang lalu. Di depan desa Fengmen sangat ramai. Suara seperti sapi terengah-engah. Terdengar sampai beberapa kilometer. Awalnya saya masih kesal karena tidak dapat menghubungi tim produksi. Tidak bisa memikirkan apa yang ada dalam pikiran tim produksi. Detik berikutnya, saya mengerti. Sialan, ini adalah masalah besar.
10 orang bersenjata mengelilingi Paman Topi. Dan karena saya adalah satu-satunya orang yang sadar di tempat itu, saya dibawa kembali untuk diambil keterangannya. Bersama 3 orang lainnya. Sekarang mereka masih tidur di rumah sakit. Saya benar-benar minta maaf. Saudaraku Jiang, kami tidak menyangka bahwa Anda sangat peduli dengan program ini. Sutradara menggosok tangannya dengan rasa menyesal. Melihatku, tanpa menunggu aku berbicara. Sutradara kemudian berkata, hadiah Anda. Saya sudah mengatur agar staf memasukkan ke dalam kartu. Tepat setelah sutradara selesai berbicara, HP saya tiba-tiba menerima transfer 1 juta yuan. Bagian yang lebih. Kita anggap saja berteman. Nanti, mohon pertimbangkan grup kami untuk syuting, Guru Jiang. Mendengar kata-kata sutradara, aku mengangguk. Dengan dipandu oleh staf, aku naik ke mobil khusus, meninggalkan kantor polisi. Keesokan harinya, orang-orang di luar, film grup, kakek Wu melihat berita yang datang dari ponselnya. Dengan gila menekan sudut bibirnya yang terangkat. Sialan. Akhirnya salah satu dari Shuang Hao berhasil dikirim keluar. Meskipun hati sangat bersemangat, tapi Lao Wu tetap berpura-pura seperti menginterogasi. Telepon Li yang telah terhubung. Saya meminjamkan 3 aktor untuk Anda. 3 pingsan. 2 runtuh. Bagaimana saya bisa syuting seperti ini? Hari ini adalah kita. Orang-orang di luar. Hari mulai syuting. Sekarang sudah baik. Orang yang berpura-pura hantu pingsan karena ketakutan. Pemeran utama pria dan wanita semuanya terpuruk. Mendengar teriakan marah Lao Wu di telepon, Li yang merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, sebelumnya dia meminjam para aktor ini. Dengan percaya diri menjamin, dia akan mengantar mereka kembali dengan selamat keesokan harinya. Tidak mengganggu syuting tim mereka. Namun sekarang, 4 orang yang mereka potret, 3 orang adalah pinjaman. Dan ketiga orang ini semuanya masuk rumah sakit. Hanya saya yang berperan aneh. Lao Wu, tidak berpura-pura lagi. Sebenarnya saya di sini memiliki seorang raja film aneh. Ahli berpura-pura hantu. Setelah Li yang mengatakan itu, kakek Luo terpaku sejenak. Tujuan utama dia menelepon hari ini sebenarnya adalah untuk memberikan penjelasan kepada beberapa agen tersebut. Sekarang Li yang mengatakan bahwa dia memiliki seorang raja film aneh. Ini hanya bercanda. Dengan raja film aneh, dia masih bisa meminjam orang darinya. Baiklah, berikan saya alamat. Segera saya akan menghubungi bintang film tersebut, meminta dia untuk menemui kamu. Begitu kamu melihatnya, kamu akan tahu. Setelah itu dia mengatakan. Li yang langsung menutup telepon dengan tergesa-gesa. Segera hubungi saya. Sementara itu, kota Xiaong. Di dalam rumah sewa yang reot, saya berbaring di atas kasur. Melihat ke depan. Nilai ketakutan 2000. Menggelengkan kepala sedikit tidak suka. Harusnya pergi syuting program. Namun, peningkatan nilai ketakutan hari ini jelas menurun. Malam, hanya bertambah lebih dari 7000. Haji Miweo Nanbei kacang hijau. Mendengar suara dering telepon di telinga saya. Saya secara insting menjawab telepon. Tanpa menunggu saya berkata. Di ujung telepon, Li yang langsung berteriak dengan cemas. Guru Jiang, teman saya memiliki sebuah pertunjukan. Apakah Anda mau menerima? Berperan aneh. Mendengar kata-kata Li yang, saya langsung duduk dari tempat tidur. Benar-benar mengantuk, mengantar bantal. Baru saja mengatakan bahwa kecepatan peningkatan nilai ketakutan melambat. Detik berikutnya, adegan sudah datang. Bisa. Guru Jiang, kamu ada di mana? Kami akan menjemputmu. Tidak usah. Saya pergi sendiri. Tidak sampai beberapa detik, Li yang kemudian mengirim lokasi tim produksi kepada saya. Wilayah pinggiran barat. Bukankah itu dekat dengan rumah saya? Bangkit dan merapikan diri. Saya pun berangkat menuju lokasi syuting. Pinggiran barat kota. Sesuai namanya. Kawasan pinggiran di sisi barat kota Xiaong. Namun mayoritas adalah perumahan tua dan rusak. Harga sewanya cukup murah. Menarik banyak pemuda yang bekerja di kota Xiaochang. Namun ini juga adalah salah satu daerah paling kacau di kota Xiaochang. Setiap tahun ada banyak pemuda yang bunuh diri di rumah sewa. Berdasarkan alamat di ponsel, saya tiba di depan perumahan bahagia. Perumahan bahagia, karena dibangun cukup lama. Jadi keseluruhan memiliki gaya dari puluhan tahun yang lalu. Tidak ada lift. Kawat pengaman di jendela-jendela berkarat. Kaca di setiap rumah terlihat kuning. Semuanya sudah antre. Hari ini ada lebih banyak orang yang wawancara. Kita satu persatu. Di koridor, seorang pemuda yang memegang pengeras suara berteriak kepada kerumunan. Orang-orang mendengar ucapan pemuda itu. Dengan sangat sadar mereka membentuk antrean panjang. Aktor aneh berdiri di sebelah kiri. Mereka yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai pemeran utama pria dan wanita berdiri di sebelah kanan. Setelah pria dengan pengeras suara selesai berteriak, semua orang dengan sadar bergerak ke sisi kiri. Mengenai sisi kanan, justru tidak ada seorang pun. Semua orang yang hadir sangat mengerti bahwa pemeran utama pria dan wanita dalam film-film ini biasanya sudah ditentukan. Siapa yang baik hati di rumah mereka akan bersaing secara adil denganmu. Bisa saja mereka berkata bahwa ada pemilihan untuk pemeran utama pria dan wanita. Tetapi kamu tidak boleh menganggapnya serius. Sementara itu, aktor yang aneh berbeda. Umumnya, karakter aneh adalah tokoh antagonis.
dengan kematian yang sangat mengenaskan. Cara mati mereka bahkan melampaui imajinasimu. Di dalam pertunjukan, meskipun memiliki posisi yang sangat penting, namun hampir tidak ada jatah pengambilan gambar. Sebagian besar adalah adegan romansa antara pemeran utama. Dan tidak banyak aktor besar yang bersedia untuk ikut berperan. Sedikit kaldu ini, mereka masih bisa mendapatkan sedikit. Wah, kenapa harus di kompleks ini? Seandainya aku tahu di kompleks ini, aku seharusnya menolak pengaturan perusahaan. Apakah ada informasi rahasia tentang kompleks ini? Bro, bagikan sedikit. Kamu bahkan tidak tahu tentang ini? Kamu tidak tahu tentang kompleks bahagia yang menghebohkan kota Xiaong? Konon setiap tahun di sini pasti ada beberapa orang yang meninggal. Keningnya berkerut. Bayaran kali ini memang sangat tinggi. 2 juta? Loh, tak peduli bagaimana. Harus usaha sedikit. Lagi pula ada begitu banyak orang di sini. Meskipun memang ada yang aneh, masih bisa keluar, bukan? Mendengar suara perdebatan orang-orang, Jiang Ze melihat ke perumahan bahagia di depannya. Banyak perasaan yang muncul. Saat itu ketika dia baru memulai, dia menyewa rumah di perumahan bahagia. 3 kamar dan 1 ruang tamu, 300 sebulan. Air dan listrik gratis. Apa yang mengambang? Itu bukankah teman sekamarnya? Hanya saja kemudian karena beberapa alasan, Jiang Ze akhirnya pindah dari perumahan. Sementara itu, di ruangan lantai 4, kakek Luo melihat orang-orang di depannya. Mengerutkan kening. Tidak bisa. Bahkan tidak bisa mengetuk pintu dengan baik. Tidak ada sedikit pun perasaan menekan dan menakutkan. Setelah mengeliminasi beberapa orang di depannya, kakek Luo meremas keningnya. Wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Giliran berikutnya, menghela napas panjang. Kakek Luo melambaikan tangan kepada beberapa orang di depan. Tak lama kemudian, 5 orang masuk lagi dari luar pintu. Pada saat ini, di bawah gedung perumahan. Nanti kita lihat. Meminta banyak hal hanya untuk mengetuk pintu. Yang tidak tahu mengira mereka mencari pasangan utama. Ya, benar. Dia pantas tidak disukai oleh orang lain. Dengan berjalannya waktu, sekelompok orang dihilangkan. Orang-orang yang berdiri di luar mulai mengeluh. Mendengarkan keluhan orang-orang, Jiang Ze tertegun sejenak. Ketuk pintu. Dia sangat familiar dengan pekerjaan ini. Sejak dia mengenakan kostum hantu ketuk pintu beberapa kali, Jiang Ze bisa dibilang selalu mengetuk pintu. Sekarang sutradara yang bernama kakek Luo ini, si Fuyuan yang aneh ternyata adalah ujian yang dihormati. Sambil Jiang Ze berpikir tentang bagaimana harus mengetuk pintu hari ini, barisan di depan semakin cepat menyusut. Tak lama kemudian, giliran Jiang Ze tiba. Hari ini memilih aktor aneh. Saya hanya memiliki 1 permintaan. Ketika sampai di sini, kakek Luo terdiam sejenak. Kemudian dia menunjuk ke pintu dan mulai berbicara. Suara yang memuaskan saya dianggap lulus. Orang di luar pintu. Suara ketukan pintu bisa dibilang menghiasi seluruh drama ini. Jadi, topik kalian hari ini adalah ketukan pintu. Suara yang memuaskan saya sudah cukup untuk diterima. Aku akan datang. Setelah kata-kata kakek Luo selesai, seorang anggota tim yang mengenakan celana pendek, seorang pemuda berambut belah tengah mulai berbicara. Terlihat pemuda itu mengangkat bahu, melihat ke sekeliling. Hari ini, saya akan mengambil peran ini. Kalian bisa pulang sekarang. Setelah mengatakan itu, pemuda itu berjalan menuju pintu tanpa menoleh. Setelah pemuda berpakaian pendek pergi, 4 peserta yang hadir di tempat, kecuali Jiang Ze yang terlihat santai. Beberapa orang lainnya tampak seperti menghadapi musuh. Ternyata dia. Sepertinya hari ini drama ini tidak bisa dimainkan. Sial. Anak ini dulu debut dengan mengandalkan ketukan pintu yang hebat. Sekarang, membiarkan dia mengetuk pintu sama saja seperti membiarkan pria tua yang lapar. Bertemu dengan gadis yang tidak berdaya, saya rasa kita sudah bisa pulang sekarang. Saat semua orang sedang berkomunikasi, pintu bergetar. Dong. Jika diperhatikan dengan seksama, bisa ditemukan jarak di antara setiap suara hampir sama persis. Tak ada yang bisa dipersalahkan. Dengan suara ketukan ketiga yang terdengar, seluruh ruangan jatuh ke dalam keheningan. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Pria bertali bahu perlahan mendorong pintu. Saat pintu berderi terbuka, suasana di lokasi terasa menekan. Bahkan kakek Wu dari Hongwen saat ini juga menatap pintu dengan ekspresi serius. Sutradara sudah masuk ke dalam karakter. Sepertinya karakter ini sudah ada pemiliknya. Pada saat ini, ketiga orang ini bersama kru di sekitarnya. Setelah melihat ekspresi Wu, kalimat ini muncul di benak secara naluriah. Sampai pria bertali bahu itu memasuki ruangan. Suasana di lokasi baru terasa sedikit lebih rileks. Sutradara, apakah saya lulus? Pria bertali bahu merapikan rambutnya. Senyum menggoda muncul di wajahnya. Melihat penampilan pria bertali bahu, sudut mulut Wu bergetar sedikit. Tolong nenekmu, berlututlah. Pria bertali bingung. Wu tua menatap lelaki yang memakai tank top itu. Hanya merasa seperti ada 100.000 kuda pasir yang berlari dalam hatinya. Tanpa membahas perasaan yang ditimbulkan oleh suara ketukan pintu. Kakek Wu juga pasti tidak akan menerima orang ini. Susah payah mengirimkan 1 orang. Salah. Mengirimkan 1 Jia Hao ke dalam. Sekarang datang lagi 1 pria bertali. Ini tidak membunuh nyawanya. Dan suara ketukan pintunya
bahkan membuat Lao Wu bingung. Ayo, ayo, ayo. Kamu beritahu saya. Usia pintu ini lebih tua dari kamu. Bagaimana kamu bisa mengetuknya seperti ini? Sangat nyaring. Yang tidak tahu bahkan mengira ini pintu baru. Kakek Wu menunjuk pintu. Melihat pria bertali lagi dan tidak bisa menahan untuk memarahi. Sambil menghela napas dengan putus asa. Lalu berkata, selanjutnya, mendengar teriakan kakek Wu. Beberapa peserta lomba saat ini saling dorong. Saya dorong kamu. Jelas tidak ingin menjadi orang yang berikutnya mempermalukan diri. Melihat beberapa orang di depan. Kakek Wu berkata dengan putus asa. Jika kalian tidak ingin mengetuk, kalian sudah bisa pergi. Semua orang tidak perlu membuang waktu masing-masing. Saya coba. Setelah mengatakannya, saya melangkah satu langkah ke depan. Tersenyum kepada semua orang. Kemudian berjalan menuju pintu. Astaga. Orang ini dari keluarga mana? Sangat berani. Kenapa saya tidak ingat? Saya juga belum pernah melihatnya. Sepertinya di kalangan aktor supernatural kita tidak ada orang seperti ini. Sepertinya saya pernah melihatnya di sebuah film. Tapi, film itu sepertinya adalah film komedi. Mendengar kalimat ini, semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Aktor komedi. Datang melamar peran aneh. Lagi ribut apa? Apakah dia mengerti film aneh? Mendengar perkataan keempat orang itu, staf juga mengernyitkan dahi. Sedang ingin berbicara. Namun, diinterupsi oleh kakek Wu yang melambaikan tangan. Detik berikutnya, dari dalam ruangan terdengar, dong, dong. Dua ketukan pertama di pintu terdengar buru-buru. Namun ketukan terakhir lembut. Tapi jika diperhatikan dengan seksama, akan terasa ada ketukan kedua. Menghubungkan ke bagian sebelumnya. Memberikan kesan seolah pintu ini telah dibongkar dari segala arah. Merasa sama sekali tidak ada pola. Tapi entah mengapa, selalu ada rasa jantung berdebar. Cahaya matahari di luar masuk ke dalam ruangan melalui kaca yang menguning. Seluruh ruangan menyajikan satu warna yang aneh. Ditambah dengan suara ketukan pintu ini. Suasana terasa berat, jernih, seolah-olah terjepit di jantung semua orang. Hanya dalam sekejap, semua orang merasa keringat dingin mengalir di belakang mereka. Jika di dalam ruangan hanya ada salah satu dari mereka, ia pasti akan memilih untuk keluar melalui jendela. Bukan berlari keluar melalui pintu. Meskipun ini adalah lantai 4. Berderit, terbuka. Kecepatan membuka tidaklah cepat, tapi sangat aneh. Melihat pintu yang terbuka, semua orang menahan napas. Menatap pintu dengan sangat tajam. Hingga semua orang melihat wajah Jiang Ze yang tampak tidak berbahaya. Baru mereka berani menghela napas. Baik, wajah Lao Wu saat ini penuh semangat. Mata yang memandang Jiang Ze bersinar. Seorang elder cabang menemukan penampilan jenius yang menyendiri. Apakah kamu mendengarnya? Inilah suara ketukan yang saya bayangkan. Wajah semua orang saat ini sangat menarik. Tatapan yang ditujukan kepada Jiang Ze penuh dengan kebingungan. Sialan, ini adalah pelawak. Jika dia seorang komedian. Kalau begitu mereka siapa? Yang itu dari sirkus dengan hidung merah. Apakah kita akan bermain? Bukankah pelawak selalu bersinar? Bukankah mereka membawa kebahagiaan bagi orang-orang? Apa ini emosi tertekan? Yang tidak tahu mungkin mengira ada penjahat di luar pintu. Dalam pendidikan yang mereka terima selama lebih dari 20 tahun, tidak ada konsep hantu. Mereka terlihat. Itu semua adalah ilusi. Tidak nyata. Bahkan jika secara otomatis membayangkan yang terburuk, itu hanyalah di depan pintu rumah sendiri. Berdiri seorang penjahat. Dan dalam beberapa tahun terakhir film horor. Sampai di akhir cerita. Bukankah semuanya dibuat oleh manusia? Itu Jiang Ze, kan? Lao Wu berdiri dengan penuh semangat. Dia mendekati Jiang Ze. Jiang Ze mengangguk dengan lucu. Benar. Tolong pastikan kamu datang ke grup kami untuk berperan dalam adegan ketukan pintu yang aneh. Wajah Lao Wu terlihat sangat bersemangat. Dia menggenggam tangan Jiang Ze. Sambil berbicara kepada staf di belakangnya. Biarkan orang-orang di bawah itu pergi. Saya sudah menemukan aktor yang tepat. Guru Jiang. Babak pertama dari adegan ini dimulai di malam hari. Apakah Anda perlu istirahat sejenak? Kakek Luo berkata. Saya menutup naskah di tangan saya. Saya menggelengkan kepala. Tidak perlu. Apakah ada syarat untuk make up saat syuting? Mendengar pertanyaan saya. Kakek Luo merenung sejenak. Mereka berencana menggunakan teknik flashback untuk adegan ini. Pertama, menciptakan suasana dengan ketukan pintu. Kemudian, biarkan pemeran utama pria dan wanita membuka pintu dan terkejut. Setelah itu, ingatan. Hingga 30 menit kemudian, barulah mereka kembali ke waktu sekarang. Mulai menyelesaikan kejadian supranatural. Mereka memang tidak pernah memikirkan penataan yang aneh itu. Bagaimanapun, ini bisa langsung membuat aktor memainkan emosi yang ketakutan. Namun, karena saya bertanya seperti ini, tentu saja ada pemikirannya. Pasti untuk mengembalikan perasaan yang paling nyata. Ternyata, ini yang disebut profesionalisme. Tak heran jika aktornya bisa memuaskannya. Saat ini, aktor aneh yang direkomendasikan Liang, sudah diabaikan oleh Lao Wu. Sama sekali tidak terpikirkan. Di depan saya adalah Jiang Ze. Itulah orang yang sangat direkomendasikan oleh Liang. Guru Jiang, apakah Anda ingin berdandan untuk tampil? Kakek Wu bertanya. Aku mengangguk.
Apakah kita memiliki persyaratan untuk makeup hantu ketukan? Tidak ada persyaratan. Lagi pula, yang aneh itu tidak terlihat dan tidak bisa disentuh. Jarang tampil secara langsung. Kakek Wu menjawab. Mendengar kata-kata kakek Wu, saya menggaruk kepala. Kemudian saya membuka suara. Jadi, bisakah saya menyiapkan makeup saya sendiri? Saya memiliki satu set makeup yang cukup saya suka. Menyusun. Betapa merepotkannya. Di ruang sistem sudah ada kostum yang siap pakai. Dan dibandingkan dengan teknik makeup, kostum yang diberikan sistem tidak tahu sudah jauh lebih unggul. Apalagi, tujuan Jiang Ze ikut bermain dalam adegan ini adalah untuk menakut-nakuti penonton. Jika bisa menakut-nakuti bahkan para aktor. Bukankah itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu? Hahaha. Karena Guru Jiang sudah punya makeup yang disukai. Maka gunakanlah. Jika nantinya kurang cocok, mungkin masih perlu diubah sedikit. Kakek Luo tertawa 2 kali. Menepuk bahu Jiang Ze. Dia tidak akan menggunakan makeup itu hanya karena saya suka. Dan memastikan makeup itu. Bagaimanapun juga, ini adalah film horor. Film horor ini harus memecahkan pasar domestik. Pasar horor saat ini, pada akhirnya akan menjadi buatan manusia. Dia ingin membuat film horor yang ekstrim, yang membuat penonton tidak berani ke toilet setelah menontonnya. Meskipun akhirnya tidak dapat diputar di daratan. Dia juga akan mengakui jika diputar di kawasan Hong Kong. Baiklah, jadi saya akan datang lagi saat pemotretan malam ini. Bagian dia hari ini sangat sederhana. Tidak perlu berbicara. Cukup mengetuk pintu. Seluruh drama ini, dialognya bahkan tidak mencapai 500 kata. Jadi tidak perlu menghafal dialog. Mungkin hanya dengan sekilas melihat sudah bisa mengingat. Bertukar beberapa kata. Saya meninggalkan lokasi syuting. Kembali ke rumah untuk beristirahat. Malam tiba. Orang di luar pintu. Kru syuting mulai sibuk. Seluruh kompleks kebahagiaan saat ini terang benderang. Hari ini lawan main saya adalah seorang aktor komedi. Gao Xiao melihat cermin dengan sangat terkejut. Menyebabkan garis mata sampai ke pelipis. Manajer dengan hati-hati menghapus garis mata yang berlebihan. Ia membuka suara dan berkata, iya. Hal ini sudah menyebar di dalam kru syuting. Karena syuting film horor tidak memerlukan riasan tebal untuk pemeran utama. Dalam situasi biasa, bisa memilih sendiri untuk berdandan. Kakak, bagaimana beradu peran dengan aktor komedi? Sangat merepotkan. Semua harus bergantung padaku untuk berakting. Gao Xiao tampak sangat tidak suka. Manajer menenangkan. Sudah cukup, Xiao. Aku tahu bahwa kemampuan aktingmu yang terbaik. Alkohol. Pelawak harus dengan jujur makan makanan di piringnya sendiri. Tidak perlu berlarian tanpa alasan. Aku masih harus menanggungnya. Gao Xiao mengernyitkan dahi. Ekspresi jijik di wajahnya semakin kuat. Ketika semua orang sudah siap, orang di luar pintu. Pengambilan gambar adegan pertama dimulai. Adegan ini merekam skene dalam mimpi protagonis wanita. Kali ini untuk mengembalikan bentuk yang paling nyata. Memungkinkan kamera dipilih. Sebelum pengambilan gambar dimulai, sutradara mengatur staf di dalam ruangan. Terpasang lebih dari 70 kamera. Ini bukan batas kemampuan sutradara. Tetapi seluruh ruangan hanya bisa dipasang segitu banyak. Jika lebih banyak, kamera akan muncul dalam bidang pandang kamera lain. Mengakibatkan kesalahan. Ketika sutradara berteriak, action. Gao Xiao seketika masuk ke dalam karakter. Di dalam ruangan yang remang-remang, Gao Xiao terus-menerus merapikan rumah. Tapi sesekali, akan muncul beberapa hal aneh. Seperti televisi yang tiba-tiba menyala. Kulkas terbuka. Dan tugas Jiang Ze mengetuk pintu. Dimulai ketika mendengar suara keramik pecah dari dalam ruangan. Plak. Piring-piring di lemari itu ada di tangan kepala alat peraga. Jatuh ke lantai setelah teknisi menekan mekanismenya. Gao Xiao dengan bingung bergegas ke sana. Setelah melihat keramik yang pecah di lantai, ia berniat untuk membersihkannya. Di saat berikutnya, suara ketukan yang membosankan dan jelas tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Dong, dong. Setelah mendengar ketukan dari luar pintu, Gao Xiao menghentikan gerakannya. Sementara itu, wajahnya melintas ekspresi tidak senang. Tapi itu segera ditarik kembali. Dalam hati tidak bisa tidak mengumpat beberapa kata. Apa sih aktor bodoh ini? Hanya suara ketukan ini. Biarkan pamanku yang datang. Ketukan pamanku jauh lebih baik. Segera, aku harus berpura-pura seperti terkejut. Berikan jaminan kepadanya. Memikirkannya saja sudah membuat mual. Siapa itu? Sudah datang. Gao Xiao mengusap tangannya di apron 2 kali. Berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun entah mengapa, seiring dengan semakin dekatnya Gao Xiao ke pintu, dia selalu merasa ada gelombang ketakutan di dalam hatinya. Jantungnya terus berdegup kencang. Dong, dong. Saat ini suara ketukan di pintu terus berdatangan. Setiap kali semakin suram. Tanpa sadar dia menghitung ketukan dalam hatinya. Tahun 1234. Apakah saya salah menghitung? Mengapa harus mengetuk 4 kali dalam ritme ini? Bukankah seharusnya 3 kali? Semakin dipikirkan, kecemasan Gao Xiao semakin membesar. Dalam pikirannya terus terngiang kata-kata yang diucapkan orang dewasa dulu. Manusia hanya akan mengetuk 3 kali. Hantu mengetuk pintu di sekeliling. Saat ini, Pak Wu di bawah.
mendengarkan suara yang datang melalui pemantauan, juga melihat reaksi para aktor. Tak bisa menahan diri untuk memuji. Bagus. Inilah rasanya. Kalian dengar suara ketukan ini. Sangat menekan. Lihat lagi akting Gao Xiaoxiao. Betapa nyata sekali. Rasanya seperti domba kecil yang ketakutan, sangat tidak berdaya. Tentu saja. Putri kami, Xiaoxiao, adalah calon bintang film masa depan. Manajer mengangkat kepalanya. Cukup bangga. Sementara itu, di sisi Gao Xiaoxiao, setelah berjalan ke depan pintu, hanya merasakan darahnya membeku di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Jerawat di kulitnya tumbuh dengan liar. Tepat saat Gao Xiaoxiao tegang, suara ketukan pintu berhenti. Diikuti suara gesekan antara pintu yang berderit. Gao Xiaoxiao sangat tegang saat ini. Bagaimanapun, saat ini dia sendirian di ruangan. Jika bukan karena sebelumnya tahu ini adalah syuting, dia memperkirakan emosinya mungkin benar-benar runtuh. Bagaimanapun sekarang adalah tengah malam. Dan itu juga berada di kompleks kebahagiaan. Kompleks ini sudah tidak tahu sudah berapa banyak yang mati. Saat pintu perlahan terbuka, tatapan Gao Xiaoxiao terpaku pada celah di luar pintu. Pintu terbuka. Di luar pintu bukan aktor komedi yang ditunjukkan oleh manajernya, melainkan seorang nenek. Seorang nenek yang seluruh tubuhnya dipenuhi noda ungu kehitaman. Ah! Suara teriakan yang nyaring tiba-tiba muncul. Di bawah, Lao Wu setelah mendengar teriakan Gao Xiaoxiao, melihat ekspresi wajahnya di kamera. Dia berdiri dengan penuh semangat. Inilah perasaannya. Lihat, inilah yang disebut acting. Gao Xiaoxiao sekarang seperti melihat hantu sungguhan. Tolong. Gao Xiaoxiao jatuh terduduk di tanah. Kedua tangannya terus menggaruk tanah ke belakang. Wajahnya pucat. Tatapannya terfokus pada orang di depannya. Nenek itu. Dia sama sekali tidak berani mengalihkan pandangannya. Takut bahwa dalam detik berikutnya dia akan mengalihkan pandangannya. Orang ini, lansia, tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat ini, dia belum menyadari keseriusan situasi. Masih memuji kemampuan akting Gao Xiaoxiao yang luar biasa. Direktur Wu. Sepertinya keadaan Gao Xiaoxiao agak tidak beres, ya? Seorang staf melihat Gao Xiaoxiao di kamera, mengatakan. Sutradara Wu melambaikan tangannya dan menjelaskan. Apa yang kamu tahu? Ini yang disebut profesionalisme. Selama sutradara tidak berteriak, "Cut," dia akan terus berakting. Setelah itu, sutradara Wu melihat waktu rekaman untuk adegan ini. Setelah merasa waktu sudah cukup, mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, "Cut!" Dengan satu perintah dari sutradara Wu. Semua orang di tempat itu berniat untuk membereskan barang-barang. Bersiap untuk pengambilan gambar adegan berikutnya. Namun, Gao Xiaoxiao di video masih terus berjuang di lantai. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Bahkan sutradara Wu yang baru saja bersikap angkuh juga bingung saat ini. Apa yang telah terjadi? Terlalu terhanyut dalam peran. Memikirkan hal ini, Lao Wu dengan hati-hati berteriak sekali lagi. Rasa. Tetapi Gao Xiaoxiao tetap tidak menghentikan gerakannya. Apa yang telah terjadi? Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres? Manajer terlihat cemas. Sementara itu, Lao Wu mengernyitkan dahi, menatap layar di depannya dengan penuh perhatian. 2 detik kemudian, satu orang, lebih tua, masuk ke dalam rumah. Gao Xiaoxiao mungkin terlalu terlarut dalam perannya. Terlalu lelah, langsung berbaring di lantai dan tertidur. Semua orang setelah melihat orang tua di kamera, terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Waduh, ini siapa? Apakah ini masih manusia? Mencemaskan. Saya sudah mendengar bahwa kompleks ini aneh. Jangan-jangan kita benar-benar bertemu hantu? Untungnya tadi tidak pergi untuk menyelidiki situasi. Selesai. Xiaoxiao, kamu pasti tidak boleh terjadi apa-apa, ya? Kalau tidak, aku akan kehilangan pekerjaan. Dan kakek Luo, setelah melihat pria tua di dalam kamera, seluruh otaknya terjebak dalam mode hang. Tidak benar, ya? Bukankah aktor aneh itu Jiang Ze? Ada apa dengan orang tua ini? Apakah itu makeup Jiang Ze? Tidak mungkin. Jiang Ze adalah seseorang yang begitu jernih dan polos. Bagaimana dia bisa memakai makeup yang begitu menyeramkan? Sutradara. Nona Gao tampaknya pingsan. Suara saya terdengar dari pengeras suara. Mendengar nada yang familiar. Kakek Luo langsung bereaksi. Sialan. Itu benar-benar Jiang Ze. Apa yang terjadi dengan penampilannya? Apakah orang ini benar-benar manusia? Jiang Ze di dalam rumah setelah berteriak. Pergi ke tepi jendela. Dan menyapa orang-orang di bawah. Setelah mendengar suara langkah staf di koridor, dia baru membuka sistem untuk memeriksa peningkatan nilai ketakutan. Selamat, pemilik. Anda mendapatkan nilai ketakutan 100. Seharusnya bukan 0. 1, bukan? Kenapa jadi 1 lagi? Apakah peningkatan nilai ketakutan berhubungan dengan jarak orang yang terkejut berhubungan dengan hal tersebut? Belum sempat berpikir lebih jauh. Staf sudah tiba di lantai atas. Melihat Gao Xiaoxiao yang tergeletak di lantai. Saya juga melirik Jiang Ze di dekat jendela. Semua orang hanya merasakan beberapa punggung mereka merinding. Tidak berani berlama-lama di sini.
Mereka dengan cepat mengangkat Gao Xiao ke tandu. Mereka berbalik dan berlari. Namun, masih ada satu staf yang berani. Diam-diam mengambil foto Jiang Ze saat itu. Setelah semua orang pergi, Jiang Ze juga perlahan turun. Tidak menyangka teknik makeup guru Jiang ternyata begitu hebat. Lao Wu melihat Jiang Ze di tangga dan bertanya. Aku tersenyum. Kerutan di pelindung kulit tiba-tiba berkumpul. Memberikan kesan yang aneh. Ada apa, Direktur Wu? Tidak ada apa-apa. Hahaha. Tidak mengira bahwa keterampilan makeup guru Jiang sangat mahir. Lao Wu menjawab dengan canggung. Meskipun Lao Wu berusaha menunjukkan sikap yang ramah, tetapi tubuhnya secara naluri mundur 2 langkah. Lao Wu melihat Jiang Ze dan berkata, Guru Jiang, syuting hari ini sudah selesai. Jika ada urusan, bisa kembali dan istirahat sebentar. Saya mengangguk. Mengingat bagian syuting hari ini sudah selesai, maka tidak perlu lagi tinggal di lokasi syuting. Dan melihat keadaan Gao Xiao sekarang. Hari ini bukan hanya syutingnya yang sudah selesai. Diperkirakan seluruh kru hari ini tidak ada yang bisa syuting. Sekarang tidak pergi. Masih ingin tinggal untuk makan malam. Belum lagi saya masih memiliki hal penting yang harus dilakukan hari ini. Bahkan jika tidak ada. Jiang Ze selalu mengingat di dalam hatinya. Prinsip tidak lembur. Meninggalkan lokasi syuting. Kembali ke rumah. Jiang Ze membuka Weibo sekali lagi. Akun yang bernama Raja Petir diaktifkan kembali oleh Jiang Ze. Akun ini merugi karena dia menggunakan metode yang tidak disukai orang. Tetapi kemudian karena netizen sama sekali tidak suka cara ini. Dia memutuskan untuk membiarkannya di latar belakang dan terbengkalai. Kini karena citra hantu ketuk pintu telah diterima oleh publik. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk memanfaatkan momentum. Buka latar belakang. Pada saat ini, pesan pribadi sudah membanjir dari banyak orang. Sebagian besar menanyakan apakah mereka masih hidup. Apakah ada langkah-langkah yang diambil. Namun, saya belum membalas pesan pribadi mereka. Sebaliknya, saya mengedit sebuah status. Mengirimkannya. Statusnya sangat sederhana. Hanya terdiri dari 3 kata. Dia datang. Kemudian saya mematikan ponsel. Berbaring di tempat tidur. Sementara itu, di dalam kompleks perumahan bahagia, semua orang terus merapikan alat peraga. Orang-orang dari rumah sakit tadi datang untuk membawa Gao Xiao pergi. Dan dengan sangat yakin mengatakan, dia tidak akan bangun hari ini. Sebuah pertunjukan. Tanpa pemeran utama wanita. Lalu bagaimana bisa syuting? Lao Wu memutuskan untuk mengubah waktu syuting menjadi besok. Merapikan segalanya. Seorang staf yang tidak sibuk melihat ke ponselnya. Di ponsel. Foto yang baru saja diambil diam-diam muncul di layar. Melihat diri saya di layar. Entah mengapa. Staf hanya merasakan dingin di tengkuknya. Mari catat kehidupan yang indah. Staf berkata sambil melakukan. Sambil mengunggah foto yang diambil diam-diam ke Douyin. Dalam sekejap. Di internet. Menyambut kegembiraan. Post saya dalam bentuk yang hampir gila. Kepopuleran meningkat secara drastis. Dengan cepat muncul di trending Weibo. Karena postingan saya hanya terdiri dari 3 kata. Banyak orang merasa wajib melihatnya meskipun ada beberapa keraguan. Namun, komentar terbanyak di postingan adalah pertanyaan. Ini semua tentang apa? Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya tidak mengerti tentang ini? Saudaraku, kamu cek saja postingan terakhir pemilik akun untuk mengetahuinya. Dalam sekejap, jumlah tampilan dari postingan saya sebelumnya melonjak. Namun, setelah banyak orang melihat postingan itu, mereka tetap mempertahankan sikap skeptis. Hingga sebuah foto muncul di kolom komentar saya. Isi foto tersebut adalah seorang nenek tua yang penuh dengan bercak kematian. Saat itu dia sedang berdiri di depan jendela, mengamati ke bawah. Cahaya di dalam ruangan redup. Dunia luar dalam kegelapan lengkap. Mengakibatkan foto menjadi sedikit buram. Namun foto yang buram justru memperkuat suasana aneh. Keesokan harinya, langit mulai cerah. Jiang Ze terbaring di tempat tidur dan perlahan membuka matanya. Hari ini tidak bermimpi buruk. Secara naluriah membuka halaman sistem. Memeriksa keadaan utang. Nilai ketakutan saat ini. 5.710. Wah, melihat nilai ketakutan yang muncul di halaman sistem. Jiang Ze tiba-tiba bangkit dan menggosok-gosok matanya. Setelah memastikan bahwa nilai ketakutan di depannya adalah nyata. Jiang Ze merasa campur aduk di dalam hatinya. Akhirnya berhasil melunasi utangnya. Masih ada 20 waktu hingga batas pembayaran nilai ketakutan. Dalam jangka waktu ini, dia sepenuhnya bisa mengumpulkan nilai ketakutan. Artinya, dia akhirnya tidak perlu menghadapi gangguan hantu yang mengetuk pintu. Semakin dipikirkan, Jiang Ze semakin bersemangat di dalam hatinya. Merasa tubuhnya menjadi jauh lebih ringan. Setelah mencuci muka sederhana, Jiang Ze pun mulai mempersiapkan pekerjaan syuting hari ini. Tidak ada lagi masalah yang muncul. Awalnya, Lao Wu berencana untuk memulai pengambilan gambar adegan kedua di malam hari. Setelah menerima kabar bahwa Gao Xiao telah sadar, ia pun memutuskan sementara untuk segera merekam adegan ketiga dan akan menyelesaikan adegan kedua di malam hari. Konten pengambilan gambar hari ini sangat sederhana. Hanya perlu membuat pemeran utama pria dan wanita bertemu dan saling berbagi tentang hal aneh yang terjadi kemarin. Proses berlangsung sangat lancar. Tidak ada lagi hal-hal aneh yang muncul. Hanya dalam waktu 1 pagi,
Mereka berhasil menyelesaikan pengambilan gambar adegan 3 hingga 7. Malam tiba. Setelah seharian pengambilan gambar, Gao Xiaoxiao hanya merasa sangat lelah. Namun, saat memikirkan bahwa ia segera berhadapan dengan aktor komedi malam kemarin, tubuhnya tak henti-hentinya bergetar. Adrenalin meningkat pesat. Pukul 12:30 dini hari. Segala sesuatu telah siap. Pada saat itu, wajah Gao Xiaoxiao tidak berwarna. Tatapannya tidak menentu. Setelah tiba di lantai 4, kemarin terjadi sesuatu. Kembali muncul dalam pikiran Gao Xiaoxiao. Sekarang, dia sudah memiliki bayangan psikologis yang besar. Sutradara. Apakah saya akan bertemu dengan aktor komedi itu saat saya keluar? Gao Xiaoxiao melihat ke bawah dengan nada menangis. Melihat Gao Xiaoxiao dalam keadaan seperti ini, Ji Jixia di sampingnya mengangkat alis. Tidak tahu bagaimana Gao Xiaoxiao bisa ketakutan seperti ini. Karena naskah awalnya tidak seperti sekarang. Waktu pengambilan gambar kedua orang ini berbeda. Ji Jixia seharusnya mulai syuting adegan pertama di siang hari. Jadi kemarin Li Jixia tidak tahu apa yang terjadi dengan kelompok syuting. Hanya tahu bahwa pemeran aneh di kelompok syuting ini sangat mirip. Hari ini sutradara memutuskan untuk menambah adegan untuk aktor itu. Membuat pemeran utama wanita keluar dari pintu. Untuk bertemu dengan pemeran utama pria. Lalu memberikan close-up untuk karakter aneh tersebut. Harus diketahui, mengubah skenario seperti ini adalah hal yang sangat dilarang dalam pembuatan film. Sedikit perubahan mungkin akan mempengaruhi alur naskah bagian kedua. Dan sekarang, perubahan sutradara dan penampilan Gao Xiaoxiao membuat Ji Jixia untuk sementara waktu merasa penasaran tentang aktor aneh itu sebenarnya berasal dari mana. Tenang saja, Guru Jiang di adegan berikutnya. Kamu tidak akan bertemu dengannya saat turun. Lao Wu memberikan sedikit penghiburan. Mendengar kata-kata Wu tua, Gao Xiaoxiao akhirnya merasa lega. Saat Gao Xiaoxiao berbaring di tempat tidur, Wu tua berteriak, "Aksi!" Orang di luar pintu. Pengambilan gambar adegan kedua resmi dimulai. Gao Xiaoxiao yang berbaring di tempat tidur. Hanya berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Wajah Jiang Ze terus muncul di depan matanya. Mengakibatkan dirinya yang tertutup selimut berkeringat deras. Setelah mendengar action, Gao Xiaoxiao mendadak membuka mata. Butir-butir keringat di wajahnya terus mengalir. Setelah ragu sejenak sambil duduk di tempat tidur, rasa cemas di wajahnya hampir meluap dari layar. Setelah beberapa saat, dia berjalan cepat menuju pintu. Sambil mengeluarkan telepon. Menghubungi telepon lelaki utama. Adegan berikutnya menunjukkan tokoh utama pria bergegas ke tempat kejadian setelah menerima panggilan. Dua orang tersebut bertemu di pintu masuk kompleks perumahan. Dan adegan ini menunjukkan lelaki utama yang menghibur perempuan utama. Sekilas melihat sesuatu yang aneh. Keanehan itu menghilang. Lelaki utama bingung. Xiao, apa yang telah terjadi? Apakah dia bermimpi buruk? Ji Xiao mengelus kepala Gao Xiao. Bertanya dengan suara pelan. Saat itu, Gao Xiao teringat bahwa aku ada di dekatnya. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Bisa dibilang ini memberi keahlian aktingnya buff alami. Ji Xiao tersenyum tipis. Aku bermimpi tentang dia. Dia sedang mengetuk pintu. Wajah Gao Xiao pucat. Seluruh tubuhnya bergetar. Ji Xiao tersenyum tipis. Langsung memeluk Gao Xiao. Matanya melihat ke arah posisi yang diminta sutradara sebelumnya. Baru saja akan mulai menghibur. Tiba-tiba terlihat di kejauhan di gang. Aku menampakkan setengah tubuhku. Cahaya di tepi jalan mengenai kepalaku. Dan pada saat ini, anjing liar di samping melihat Jiang Ze. Lalu menggonggong ke arahku tanpa suara. Kucing liar di atas tempat sampah membungkukkan punggungnya. Dan seluruh bulunya berdiri tegak. Hantu. Ji Jixia bergetar seluruh tubuhnya. Sambil menunjuk aku yang berdiri di kejauhan. Mulutnya terbuka lebar. Tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat reaksi Ji Jixia, Gao Xiao secara naluri berpaling. Setelah melihat Jiang Ze, kaki menjadi lemas. Dan langsung terjatuh ke tanah. Melihat reaksi kedua orang itu, Lao Wu berteriak dengan sangat marah. Krek, kalian berdua ngapain? Momen yang begitu menarik. Begitu saja hancur. Setelah itu, Lao Wu menghela napas panjang. Ulangi. Sutradara. Ada setan. Ji Jixia saat ini tampak sangat bersemangat. Terus-menerus menunjuk ke gang yang jauh. Lao Wu mengikuti arah jari kecil yang tenang itu. Pandangan baru saja beralih ke tengah. Lalu segera menarik kembali. Hantu apa itu? Itu adalah rekan kerja kalian. Mendengar kata-kata Pak Wu, Ji secara naluriah menelan ludahnya. Melihat Jiang Ze yang berada di gang. Jiang Ze tentu saja mendengar suara orang-orang. Setelah melihat tatapan Ji, dengan sangat perhatian, dia tersenyum pada Ji, sembari melambai. Setelah melihat gerakan Jiang Ze, Ji merasakan dingin di tengkuknya. Lampu untayan hidup berkedip-kedip. Dia seolah melihat neneknya yang telah meninggal selama lebih dari 10 tahun. Yang terus-menerus melambaikan tangannya kepadanya. Orang di luar menyebutkan bagian akhir dari babak kedua di sini. Pak Wu terdiam sejenak. Jelas untuk memberi ruang bagi kedua aktor. Setelah beberapa lama, dia melanjutkan. Aksi.
Kedua aktor segera menyesuaikan diri setelah mendengar bagian pertama dari kata-kata Pak Wu. Segera menyesuaikan keadaan. Setelah teriak, aksi. Keduanya kembali mulai berakting. Namun kali ini GG kecil masih belum tampil dengan baik. Memberikan kesan bahwa seluruh tubuh terasa beberapa tahun lebih muda. Lalu masuk ke pengambilan ketiga. Pengambilan keempat. Berturut-turut 7 kali. Kondisi kedua aktor semakin lesu. Ekspresi wajah terus bergetar. Melihat ini, Lao Wu tidak bisa menahan sebuah desahan. Baru saja ingin berdiri untuk memberitahu Jiang Ze di gang. Tetapi setelah memikirkan penampilan Jiang Ze, Lao Wu dengan sangat sadar duduk kembali. Berteriak ke arah gang. Guru Jiang, Anda tidak perlu berdiri di sana. Bagian ini saya minta untuk dipotong di pasca produksi. Tugas syuting Anda hari ini telah selesai. Setelah Lao Wu selesai berbicara, Jiang Ze tidak bisa tidak tertegun. Ini sudah selesai. Dia belum melakukan apa-apa. Sial, tidak heran orang bilang hal-hal aneh menghasilkan uang dengan mudah. Setiap hari tidak ada yang berguna. Setelah satu film, 2 juta sudah di tangan. Hadiah nilai ketakutan bab 9 melebihi 10.000. Kostum hantu di cermin. Kembali ke rumah. Jiang Ze cepat-cepat membuka antarmuka sistem. Memeriksa nilai ketakutan. Nilai ketakutan saat ini 9.830. Cantik masih kurang 170. Nilai ketakutan bulan depan akan terkumpul. Baru-baru ini bisa tidur nyenyak. Melihat nilai ketakutan hampir menembus 10.000. Jiang Ze merasa sangat tenang. Berbaring di tempat tidur tidak lama kemudian merasa kantuk menyerang. Saat setengah tidur setengah terjaga. Seolah-olah mendengar suara notifikasi dari sistem. Ding, selamat pemilik, nilai ketakutan mencapai 10.000. Sukses membuka langkah pertama menuju mimpi. Jiang Ze menatap cermin di depannya dengan bingung. Secara naluriah berpikir itu adalah hantu penggedor pintu yang muncul lagi. Tapi terpikir sebaliknya. Dia masih memiliki 10.000 nilai ketakutan di saku. Bagaimana mungkin benda sial itu bisa muncul lagi dalam mimpinya? Mengangkat kepala dan melihat ke cermin. Terlihat bahwa dirinya di cermin memiliki lingkaran hitam di bawah mata. Bagian putihnya dipenuhi pembuluh darah merah. Memberikan kesan yang sangat pudar dan lelah. Secara naluriah mendekat ke cermin. Tetapi diri di cermin tetap berdiri di tempat yang sama. Tidak bergerak. Menyadari ada yang aneh, Jiang Ze cepat mundur selangkah. Setelah beberapa hari berlatih dengan hantu ketok pintu, kemampuan Jiang Ze untuk menghadapi kejadian aneh ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Apa itu? Jiang Ze dengan waspada memandang dirinya di cermin. Detik berikutnya, Jiang Ze di cermin bergerak. Dengan bentuk yang sangat lambat. Mulai perlahan-lahan meniru gerakan Jiang Ze sebelumnya. Dengan kedua tangan bertumpu pada wastafel. Lalu mundur ke belakang. Dan seiring berjalannya waktu, gerakan Jiang Ze di cermin semakin cepat. Seperti seorang pemeran yang buruk. Terus-menerus meniru gerakan Jiang Ze. Entah mengapa. Di lubuk hatinya, Jiang Ze merasakan gelombang kecemasan. Selalu merasa ketika gerakan makhluk di cermin berada selaras dengan dirinya sendiri. Beberapa hal yang tidak terduga akan terjadi. Memikirkan hal ini, otak Jiang Ze berputar cepat. Sesuatu di dalam cermin saat itu akan sempurna meniru penampilan Jiang Ze. Jiang Ze cepat mengeluarkan tangan. Mengacungkan tangan dengan jari seperti gunting ke cermin. Melihat ekspresi Jiang Ze ini, sesuatu di cermin jelas tertegun sejenak. Kemudian mulai meniru Jiang Ze lagi. Gunting berubah menjadi batu. Batu berubah menjadi kain, tapi gunting tidak berubah. Saat ini jari-jari Jiang Ze hampir berputar membentuk bayangan. 3 gerakan terus berubah-ubah. Sesuatu di cermin. Baik gerakan maupun ekspresi di wajah Jiang Ze. Semua sesuai dengan Jiang Ze. Namun hanya gerakan tangan Jiang Ze. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Aksesoris tersebut akhirnya sama. Melihat itu, hati Jiang Ze terkejut. Baru saja ingin membuka mulut untuk berbicara. Tiba-tiba merasakan sedikit pusing. Sekali lagi membuka mata. Jiang Ze masih berdiri di depan cermin. Hanya saja cermin memancarkan sedikit cahaya. Sekelilingnya benar-benar gelap gulita. Sementara itu, Jiang Ze yang berada di bawah cahaya tersenyum menawan padanya. Membuka pintu kamar mandi dan pergi. Ganti 17. Jiang Ze tiba-tiba bangkit. Tubuhnya sudah basah oleh keringat. Suara detakan jam terus-menerus terdengar di telinganya. Sistem, buka panel sistem. Jiang Ze berteriak dengan marah. Dia sangat yakin. Mimpi hari ini pasti berkaitan erat dengan sistem. Sebelum hampir tertidur, dia samar-samar mendengar suara yang berasal dari sistem. Seperti yang dikatakan, orang yang hampir tertidur sama sekali tidak akan memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling. Jiang Ze juga tidak terkecuali. Namun sekarang karena tidak mengindahkan petunjuk sistem yang menjengkelkan itu, dia kembali mengalami mimpi buruk. Ketika panel sistem muncul di depan mata Jiang Ze, kulit ruang yang semula satu berubah menjadi 2. Hantu dalam cermin mahir meniru siapapun. Waktu perpanjangan, 10 September 2025. Keren, saya tidak ada kata-kata. Memaksa seseorang melakukan yang sulit. Bisakah sistem ini dihapus? Saya tidak terlalu ingin sistem ini. Kamu bisa menggantinya dengan yang baru. Sekarang ini tidak semua orang sedang tren ini, terlepas dari apa yang dikatakan Jiang Ze. Namun sistem tidak kunjung menjawab Jiang Ze.
Seolah-olah tidak ada. Melihat sistem tidak bereaksi sama sekali. Jiang Ze mengumpat lagi. Kemudian berbaring di tempat tidur dan mulai tidur lagi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jiang Ze pun bangun dari tidur. Karena dalam beberapa hari terakhir Jiang Ze terlalu mudah menjadi hantu. Mengakibatkan waktu tidur setiap hari melebihi 13 jam. Membuat Jiang Ze sama sekali tidak mengantuk. Selain itu, karena Jiang Ze sekarang bukan lagi hanya satu utang, tetapi adalah dua, di sebelah kiri merawat hantu yang mengetuk pintu. Di sebelah kanan juga harus menghidupi hantu di cermin. Seperti mereka yang sambil membayar hipotek, sambil menyewa rumah, sambil bekerja dan merenovasi, sambil meminjam uang untuk membeli mobil, sambil menikah. Pada saat ini, mereka juga mendapat buff dan memiliki bayi kecil. Dia menjadi orang yang paling berani. Keledai bertenaga nuklir. Hari-hari semakin penuh harapan. Sampai di depan kompleks perumahan bahagia, Jiang Ze mengenakan kostum hantu dan mengetuk pintu. Begitu masuk ke kompleks, staf di sekitarnya kemudian menjaga jarak. Meskipun sudah melihat penampilan Jiang Ze ini berkali-kali, tapi melihatnya lagi, hati ini masih tidak bisa menahan rasa takut. Dan berbeda dengan malam. Melihat Jiang Ze di malam hari, hanya merasa bahwa lingkungan di sekitar membuatnya menakutkan. Namun sekarang sinar matahari menerpa wajah Jiang Ze. Kulit berwarna abu-abu coklat, bercak ungu hitam gelap, seolah-olah terukir dalam-dalam di kulitnya. Jika tidak tahu, mungkin mengira kakek yang terbaring di ruang mayat selama lebih dari 10 hari tiba-tiba bangkit. Guru Jiang telah datang. Lau, setelah melihat Jiang Ze yang berdiri di pintu, sangat ramah menyapa, tapi tidak maju. Jiang Ze tersenyum dan berkata, "Kapan hari ini mulai syuting?" "Sekarang juga boleh." Wu Tua menjawab. Sesuai dengan arahan Lau Wu, semua orang cepat-cepat menyiapkan properti syuting. Segalanya sudah siap. Ketika Lau Wu berteriak, "Action!" Pemeran utama pria dan wanita di lantai 4 mulai syuting. Di dalam ruangan yang remang-remang, kedua orang itu terus-menerus mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, dua orang yang membongkar semua barang. Akhirnya, mereka menemukan sebuah kotak kunci yang berdebu di sudut. Saat mereka sedang bersiap untuk membukanya, terdengar ketukan di pintu. Setelah mendengar suara ketukan ini, wajah Gao Xiao tiba-tiba menjadi pucat. Ji Xiao ingin menanyakan alasannya. Hanya terdengar suara Gao Xiao yang bergetar. Dia datang lagi. Setelah mendengar kata-kata Gao Xiao, ekspresi di wajah Ji seketika kehilangan kendali. Seluruh tubuhnya tampak panik. Kaadi melihat penampilan Ji yang kecil. Kakek Luo berteriak kepada orang-orang. Ketika mendengar suara sutradara, Jiang Ze berhenti mengetuk pintu. Emosi kedua orang di dalam ruangan mulai mereda sedikit. "Ji Xiao, kamu ngapain? Kamu laki-laki. Apa kamu bisa merasa takut? Sudah berapa kali kamu bertemu dengan Guru Jiang? Belum ada antibodi yang terbentuk. Apakah kamu melihat saya?" Begitu. Dalam benak Lau Wu muncul wajah Jiang Ze setelah berdandan. Secara tidak sadar ia menelan ludah. Namun ia tetap berkata dengan tegar, "Lihat ini. Setiap kali saya bertemu dengan Guru Jiang, saya selalu menyapa dengan antusias. Kapan kamu pernah merasa takut?" Orang di luar pintu bab ke-10 selesai syuting. Menghadapi kata-kata kakek Luo, kedua orang di lantai 4 teringat akan 2 hari ini. Perilaku Lau Wu setelah bertemu Jiang Ze. Garis hitam muncul di dahi tanpa disengaja. Namun mereka hanya bisa marah tanpa berani mengungkapkannya. Di bawah dorongan kakek Luo, kedua orang itu kembali mulai ber. Namun suara ketukan pintu Jiang Ze sepertinya bisa membawa mereka kembali kepada ketakutan yang paling mendasar. Setiap kali mendengar suara ketukan dari luar pintu, kedua orang itu tidak bisa menahan getaran. Dalam keadaan terpaksa, kakek Wu hanya bisa memprioritaskan pengambilan bagian Jiang Ze menggunakan metode penyisipan gambar. Menyisipkan adegan kemunculan Jiang Ze ke dalam film. Tindakan tersebut memang meningkatkan proses film beberapa level. Dalam waktu hanya beberapa hari, semua pengambilan gambar selesai. Yang tersisa hanyalah menunggu pengeditan pasca produksi. Setelah mendengar semua orang di dalam drama berteriak tanda selesai, kakek Wu mengangguk dengan puas. "Saya benar-benar yakin, filmnya ini pasti bisa berada di peringkat atas film horor di negeri naga. Membawa pembantaian epik." Sambil berpikir, kakek Wu mengambil ponselnya. Membuka grup chat bernama 10 sutradara terbaik di negeri naga. Mengambil gambar dari pemandangan di depannya. Mengirimkannya ke grup chat. Kakek Wu benar-benar keren menyelesaikannya. "Saya merasa adegan ini benar-benar luar biasa. Ada kesempatan untuk mendapatkan penghargaan film dan televisi terbaik." Liang yang keren itu menyebut kakek Luo. "Saya akan memperkenalkan aktor itu padamu, bukan?" "Sebentar, aku jadi lupa." Melihat balasan Liang, kakek Luo tertegun sejenak. Aktor yang diperkenalkan oleh Liang sudah selesai. Karena dia terlalu bersemangat setelah melihat Jiang Ze. Saya melupakannya sejenak. Dan menurut pandangannya, keterampilan berakting Liang yang awam terlihat bagus. Sangat mungkin sebanding dengan Jia Hao. Saat itu juga tidak dihiraukan. Kakek Luo itu memang keren. "Kakek Li, saya lupa. Dan saya juga belum melihat aktor itu." "Liang, aktor aneh. Kamu tidak perlu menggunakan orang lain." Zhang Baisuan yang keren itu menyebut kakek Luo.
Kelompok drama kalian sudah selesai syuting. Baru-baru ini saya memilih aktor di minimarket. Ada rekomendasi aktor bagus? Li Yang. Saya punya sebuah tempat film yang aneh. Li yang saat ini belum tahu betapa besar bayangan psikologis yang ditimbulkan oleh raja film yang aneh, Jiang Ze, terhadap kelompok drama yang dipimpin kakek Luo. Awalnya saya pikir kesempatan Jiang Ze telah diambil orang lain. Melihat Li Zhen kecil. Sekarang harus syuting. Secara naluriah ingin berjuang untuk Jiang Ze. Lau itu. Aka Zhang Baiwan. Jangan dengarkan Li yang si orang awam yang bicara sembarangan di sini. Saya benar-benar punya satu di sini. Tunggu malam ini kita ada pesta perayaan. Datanglah ke sini sebentar. Izinkan saya memperkenalkan Anda sedikit. Setelah Lau selesai berbicara, Zhang Baiwan memberi isyarat oke. Setelah melihat balasan Zhang Baiwan, Lau menyimpan ponselnya. Melihat ke arah orang-orang. Malam ini, Caesars Hotel akan menjamu Anda. Silakan semua, pesan apa saja. Sutradara hebat. Semua orang setelah mendengar perkataan Lau, mulai berteriak dengan keras. Malam, Caesars Grand Hotel. Semua orang memegang gelas di tangan mereka. Mereka mengobrol dan tertawa di ruang tamu. Jiang Ze berdiri di tengah orang-orang. Sesekali ada yang mengajaknya bicara. Setelah melihat tatapan Jiang Ze yang jernih, bodoh, dan imut di depannya, mereka tetap tidak memperhatikan. Seseorang seperti ini. Ternyata orang yang memerankan karakter aneh ini adalah orang yang sama. Ternyata daya tarik yang ditimbulkan oleh penampilan masih terlalu besar. Liu datang terg di ruang tamu. Memindai sekeliling dengan cepat. Setelah melihat Jiang Ze, melangkah cepat 3 langkah menjadi 2 langkah untuk mendekat. Dengan sangat antusias menyapa. Guru Jiang. Melihat Jiang Ze menatapnya, Liu tidak berputar-putar. Langsung ke intinya. Apakah Guru Jiang ada waktu luang belakangan ini? Temanku punya film. Saat ini sedang kekurangan aktor. Tidak tahu apakah Guru Jiang memiliki ide. Ada sebuah pertunjukan yang kekurangan aktor. Mendengar kata-kata Liu, mata Jiang Ze berbinar. Perlu diketahui, dia sekarang bukan orang biasa lagi. Dia adalah keledai bertenaga nuklir. Di ruang sistem, ada 2 pakaian yang harus dipelihara. Jika suatu hari nilai ketakutannya tidak cukup, 2 pakaian itu muncul dalam mimpinya. Memberinya pengalaman ganda. Memikirkan saja sudah membuat bersemangat. Apakah ini berperan sebagai yang aneh? Mata Jiang Ze bersinar. Dia melihat ke arah Lau. Melihat ekspresi Jiang Ze ini, kakek Luo tertegun. Begitu bersemangat untuk berperan yang aneh. Sekelompok aktor yang sebelumnya berperan aneh. Setelah selesai syuting, dia sangat ingin istirahat di rumah selama 2 hari lagi. Berjemur di bawah sinar matahari. Tapi bagaimana dengan Jiang Ze? Dia baru saja menyelesaikan syuting hari ini. Sangat bersemangat setelah mendengar tentang drama itu. Seperti budak mobil atau budak rumah yang mendengar ada uang yang bisa didapat. Tapi Guru Jiang baru saja menerima bayaran 2 juta untuk penampilan. Bukan? Itu juga tidak bisa jadi keledai bertenaga nuklir. Iya dan tidak. Lau terdiam sejenak saat berbicara sampai di sini. Dia membayangkan dalam pikirannya. Kemudian dia berkata, teman saya ingin membuat film horor tentang cermin. Sekarang kami membutuhkan seorang pemeran utama. Pemeran utama. Setelah mendengar kata, pemeran utama, Jiang Ze seketika kehilangan minat. Harus tahu siapa pemeran utamanya. Dia adalah karakter yang menjadi jiwa dari seluruh drama. Bagaimana mungkin pemeran utama adalah hantu? Tidak bisa berperan sebagai hantu. Jadi tidak bisa menakut-nakuti orang. Tidak bisa mendapatkan nilai ketakutan. Memikirkan hal ini, ekspresi Jiang Ze menjadi suram. Melihat Jiang Ze yang bereaksi begitu besar, Wu tua terkejut. Waduh, Jiang Laoshi tidak benar-benar psikopat, kan? Bahkan jika suka menakut-nakuti, itu tidak bisa. Bukankah dia sebelumnya seorang aktor komedi? Bukankah aktor komedi seharusnya membawa kebahagiaan dan tawa kepada penonton? Sekarang bagaimana bisa jadi gelap? Memikirkan hal ini, dalam benak Lau Wu muncul sosok Jiang Ze mengenakan kostum kulit. Setelah beberapa saat, Lau Wu baru menemukan jawabannya. Begitu, orang-orang sekarang mana ada yang tidak gila? Jiang Laoshi, jangan terburu-buru menolak. Saya akan bertanya tentang rincian spesifik. Setelah berkata demikian, Lau Wu cepat-cepat berjalan menuju ruang VIP di samping. Di dalam ruang VIP, Zhang Baiwan melihat Lau Wu kembali dan bertanya, Lau Wu, bagaimana? Apakah ada aktor yang cocok? Apakah kalian memiliki karakter aneh ini secara terpisah? Kakek Luo bertanya. Karakter aneh secara terpisah. Zhang Baiwan bergumam sebentar. Di dalam pikirannya terus-menerus mengingat naskah. Sesuai dengan pemikirannya, dia ingin membuat film supernatural. Karena tujuan Lau Wu adalah membuat semua orang mendengar ketukan di pintu. Jadi takut. Maka tujuannya adalah agar orang takut setelah melihat cermin. Jadi dia ingin membuat film supernatural tentang cermin. Seluruh alur cerita berpusat pada protagonis yang melihat cermin. Menemukan bahwa dirinya di dalam cermin tidak beres. Jadi, seharusnya wajah protagonis di dalam dan di luar cermin sama. Dengan kata lain, protagonis harus memainkan banyak peran. Bagaimana mungkin ada karakter aneh lain yang diatur secara terpisah? Belum lagi jika penampilan keduanya berbeda. Bahkan jika sama. 2 orang melakukan gerakan yang persis sama di balik bingkai cermin. Ini sangat tidak masuk akal.
Jika tidak bisa melakukan gerakan yang persis sama, mengapa dia harus sengaja membuat pengambilan gambar menjadi lebih sulit? Memikirkan hal ini, Sang Baiwan mengangguk lemah. Untuk penampilan, kita bisa mencari seorang ahli rias wajah. Tapi untuk membuat dua orang melakukan gerakan yang persis sama, ini terlalu sulit, bukan? Sangat mudah untuk ketahuan. Jika sudah bisa diatur secara terpisah, maka itu akan lebih mudah. Mengenai pengambilan gambar, biarkan mereka melakukan pemolesan lebih banyak saja. Mendengar jawaban Zhang Baiwan, kakek Luo segera mulai berbicara. Setelah selesai berbicara, Lau baru saja ingin meninggalkan ruangan untuk memberitahu berita ini kepada Jiang Ze. Tetapi tepat sebelum meninggalkan ruangan, kakek Luo tiba-tiba berhenti melangkah, menatap Zhang Baiwan dengan ekspresi aneh. Apakah aktor lain di kelompok kalian berani? Bab 11. Apakah dua pahlawan dari satu keluarga berani? Zhang Baiwan tertegun mendengar kata-kata Lau. Apakah kamu bercanda? Dia adalah aktor yang dicari oleh seorang sutradara film horor yang terkenal. Itu semua adalah yang teratas dalam film horor. Skrip yang pernah mereka ambil gambarnya sudah tidak terhitung lagi. Hari ini dia datang ke sini, hanya ingin mencari orang yang lebih cocok untuk berperan, untuk mencapai kesempurnaan. Sekarang, Lau tiba-tiba bertanya kepada mereka, apakah para pemain saat ini berani? Zhang Baiwan mengerutkan sudut bibirnya 2 kali. Lau tidak mengatakan yang lain, berani. Itu adalah kualitas dasar seorang aktor film horor. Jika seorang aktor film horor tidak memiliki keberanian, lalu bagaimana bisa membicarakan kemampuan akting? Dengan kata-katamu itu, aku jadi tenang. Senyuman nakal muncul di wajah Lau. Kemudian dia melanjutkan berbicara. Baiwan, apakah kamu masih mengejar pengambilan satu lagu? Sang Baiwan mengangguk. Ada kilatan semangat di matanya. Hanya dengan pengambilan satu lagu, dapat meningkatkan pengalaman menonton, dapat menghasilkan karya yang baik. Mendengar jawaban Zhang Baiwan, Wu Tua dengan cepat berbalik. Dengan gila menahan senyum di sudut bibirnya. Saudara baik, sepertinya tahun ini kamu tidak akan bisa membuat film. Masih ingin mengejar pengambilan satu lagu. Penuh omong kosong. Tunggu sampai guru Jiang datang. Kelompok teater kalian. Para aktor kalian sebaiknya memakai popok saat tampil. Dengan cara ini, saya kehilangan satu pesaing lagi untuk penghargaan Piala Emas tahun ini. Saya benar-benar sangat pintar. Tapi ini juga bukan salah saya. Apakah kamu ingin saya merekomendasikan beberapa aktor yang baik? Saya juga merekomendasikan guru Jiang. Aktor komedi patologis berpengalaman. Memainkan teknik yang aneh dengan sangat mahir. Bisa dibilang di seluruh minimarket. Dia bilang yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan dirinya yang pertama. Kamu bilang saja, apakah sahabatmu baik padamu? Begitu baiknya akting. Ketika kamu mencariku untuk merekomendasikan, segera memutuskan untuk merekomendasikan dia padamu. Semakin dipikirkan, senyuman di sudut bibir Lau semakin tidak bisa ditahan. Agar Zhang Baijin tidak curiga, Lau cepat-cepat mendorong pintu. Berlari kecil hingga tiba di depan Jiang Ze. Kakek Luo, ada pertunjukan untuk guru Jiang. Lau melaporkan situasinya kepada Jiang Ze dengan wajah penuh kegembiraan. Namun, ada satu kesulitan dalam adegan ini, yaitu, kamu harus bisa meniru gerakan orang lain dengan sempurna. Jiang Ze terdiam sejenak. Dalam pikirannya, muncul gambar kostum hantu di cermin. Dengan kostum ini, meniru gerakan orang lain, itu tidak terlalu sulit. Bisa, tidak masalah. Setelah mendapat jawaban dari Jiang Ze, Lau segera menariknya ke arah bilik samping. Datang ke ruang pribadi dan duduk. Lau duduk di samping Zhang Baiwan. Sambil menepuk bahunya, dia berkata, lihat, ini adalah aktor aneh senior yang saya rekomendasikan kepadamu. Mengikuti arah pandang Lau, dia melihat seorang pemuda yang tampak polos dan lucu. Jika dibandingkan dengan aneh, kedua orang ini tidak ada hubungannya sama sekali. Pemuda ini adalah aktor aneh senior. Ini juga tidak masuk akal. Siapa yang punya aktor aneh dengan penampilan semulus itu? Tatapannya bahkan memberikan kesan jernih dan bodoh. Dalam ingatannya, para aktor aneh itu seolah-olah energi mereka tersedot habis. Seluruh tubuh mereka memancarkan aura kematian yang samar. Namun, saat melihatnya, dia memberikan kesan cerah, tampan, dan penuh semangat. Yang terpenting adalah dia terlalu tampan. Melihat penampilan Jiang Ze, Zhang Baiwan mengernyitkan alisnya. Dia melihat ke arah Lau di sampingnya. Dia sangat curiga bahwa Lau sedang menipunya. Setelah menjadi muda, Lau ini, apakah ini aktor yang kamu usulkan? Zhang Baiwan menatap Lau dengan tatapan skeptis. Dia membersihkan tenggorokannya. Dia dengan serius berkata, Lau Zhang, kau tidak percaya aku akan menipumu, kan? Aku bisa menjamin dengan karakternya. Guru Jiang di kota Xiaong adalah ini. Sambil berbicara, Lau mengacungkan jempolnya. Melihat Lau memberikan jaminan seperti itu, Zhang Baiwan juga tidak enak untuk mengatakan lebih lanjut. Baiklah, aku percayakan. Namun, aku masih kekurangan beberapa aktor di sini. Bisakah kau merekomendasikan lagi? Bukankah tim produksi kalian sudah selesai syuting? Apakah pemeran utama pria dan wanita memiliki jadwal terbaru? Mendengar pertanyaan Zhang Baiwan, kakek Luo memiliki ekspresi yang aneh. Wah, luar biasa. Anak ini benar-benar tidak tahu malu.
Awalnya aku pikir dia datang ke minimarket, hanya untuk memilih beberapa aktor. Sekarang tampaknya dia tidak pergi ke perusahaan untuk memilih. Dia benar-benar berniat untuk membeli barang di sini. Jadwal Zihao masih kosong sekarang. Jika kamu suka, silakan ambil. Wu Tua menepuk dadanya dan berkata. Zhang Baiwan tampak aneh. Dia telah mendengar tentang orang ini, Zihao. Di grup drama kakek Luo, ada dua artis hebat, Zihao dan Jia Hao. Jia Hao sepertinya telah dipermainkan oleh anak itu, Leon, baru-baru ini. Dia waspada. Sekarang hanya Zihao yang masih hidup. Sekarang anak ini bahkan ingin mengirim Zihao keluar. Tampaknya menyadari pemikiran Zhang Baiwan. Kakek Luo melanjutkan dengan menambahkan bahwa Zihao dan aktor lainnya, selama aktor itu bersedia, kemas semuanya dan bawa pergi. Setelah ragu sejenak, Zhang Baiwan pun membuat keputusan. Baik. Dengan persetujuan Zhang Baiwan, Lao Wu segera mengatur dua pemeran utama lainnya masuk ke ruang VIP. Yang ini adalah Gao Xiao Xiao. Yang satu lagi adalah pemeran utama pria, Ji Xiao. Lao Wu terus memperkenalkan mereka kepada Zhang Baiwan. Keduanya mendengar Lao Wu memanggil nama mereka. Segera berdiri, tersenyum ke arah Zhang Baiwan. Hari ini saya mengundang kalian berdua. Terutama ada sebuah adegan. Ingin bertanya apakah kalian bersedia untuk berpartisipasi. Kakek Luo membuka pintu dan melihat. Menghadapi keduanya dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Lao Wu, keduanya baru saja ingin mengangguk setuju. Tetapi setelah melihat Jiang Ze yang duduk di samping, keduanya ragu. Syuting boleh, memainkan satu peran juga bisa. Namun menggabungkan keduanya, dan ditambah dengan Jiang